Apa kabar pemirsa dan inspirasi? Kembali bersama saya Maria Emakulata. Pemirsa, dunia begitu luas serta penderitaan begitu banyak dialami sesama. Untuk menjalani misi kemanusiaan pun bukan hal mudah. Terlebih membangkitkan cinta kasih semua orang. Namun bukan berarti hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Masih ada berbagai pihak yang memiliki semangat kemanusiaan. Ada banyak cara untuk membangkitkan cinta kasih. Salah satunya dengan menyisihkan dana yang dimiliki untuk berbagi kepada sesama. Inilah yang dilakukan relawan Seci dengan prinsip 80% kenyang dan menyisihkan 20% untuk membantu sesama. Seperti diungkapkan Master Cengen berikut ini. 现在又看到这样，尽管有世界人道日啊，但是有多少人呢，能继续的安心的走在人道路上？ 去施行人道救援的工作啊，这一条路很难开，也很难走啊。世界这么大，如何去评论它？如何呢，能启发人人的爱心啊，继续的往前 走，这都是呢很困难的事啦。不过呢，我们可以看到人道精神，真正的看到做就对了。想呼吁人人发挥爱心，我们也常在呼吁呀，8分饱，2分救人好，有多少人能响应啊？ 生活中浪费中的节省一点，就可以呢饱足饥饿人的。 Menyisihkan dana untuk diberikan kepada sesama bisa dilakukan semua orang. Yang terpenting memiliki niat yang tulus. Tak terkecuali mereka yang berasal dari ekonomi terbatas. Inilah yang dilakukan para penerima bantuan Seci. Melalui program Semat atau sosialisasi amal Seci, mereka menyisihkan sedikit dana yang mereka miliki untuk diberikan kepada sesama yang membutuhkan. Bukan seberapa besar dana yang diberikan, namun niat yang tulus serta keinginan membantu sesamalah yang terpenting. Liputannya berikut ini. Relawan Seci wilayah Bogor, Jawa Barat mengadakan sosialisasi misi amal Seci kepada para penerima bantuan dan anak asuh. Sosialisasi ini diadakan di Depo Daur Ulang Seci di Jalan Siliwangi, Kota Bogor. Sebanyak 25 penerima bantuan dan anak asuh datang untuk mendengarkan sosialisasi yang diberikan oleh salah satu relawan Seci Bogor. Selain mengadakan sosialisasi misi amal Seci, pada kesempatan ini juga diadakan penuangan celengan bambu. Beberapa anak asuh dan penerima bantuan yang telah mengenal menerima sosialisasi misi amal sebelum ini turut membawa serta celengan bambunya. Walaupun bukan dana besar, para penerima bantuan terlihat sangat senang bisa ikut bersumbangsi untuk sesama. Salah satunya adalah Nur Hayati. Ibu 2 anak ini adalah penerima bantuan pendidikan dan biaya hidup dari Seci sejak tahun 2014. Bersumbangsi melalui celengan bambu adalah salah satu wujud syukurnya. Karena berkat bantuan Seci, hidupnya menjadi lebih baik. Ia menyisihkan sisa uang belanjanya untuk dimasukkan ke dalam celengan bambu. Nur Hayati berharap bisa terus bersumbangsi bagi sesama. Ya, saya juga pun buat ini ya, menanam berkah juga buat orang lain, bukan buat diri pribadi ya. Ibaratnya saya juga kan masih termasuk gitu kan. Ibaratnya yang menanam berkah lah gitu kan, bantu-bantu orang lain biar kata saya nggak punya suami juga kan. Seenggaknya saya juga kan gimana gitu bisa buat apa berdana juga biar sedikit juga kan. Selain melakukan sosialisasi misi amal, para relawan Seci juga mengadakan berbagai lomba khas 17 Agustus seperti lomba makan kerupuk, memasukkan mur ke dalam botol, dan lomba lari kelereng. Tidak hanya anak-anak, remaja dan dewasa pun antusias mengikuti perlombaan, sehingga suasana menjadi semarak. Acara diakhiri dengan isyarat tangan satu keluarga. Ketua Seci wilayah Bogor, Inge, memiliki harapan agar ikatan jodoh antara relawan dan penerima bantuan tetap terjalin. Kita
kita harus nanam dulu berkah, baru kita bisa panen. Dan mereka diajarin, oh ternyata mereka merespon sekali. Jadi tiap 3 bulan sekali, sekarang mereka bulan penuh aja datanya melulu gitu. Jadi saya bilang 3 bulan sekali, kita tuang celengan penuh dan tidak penuh, yang penting hati kita sudah membantu orang. Hidup memang singkat. Namun apabila waktu yang terbatas ini dimanfaatkan dengan berbagi, maka kebahagiaan dan ketentraman dapat tercipta dalam kehidupan. Yeremia Tera, Muhammad Ihsan, The ITV. Semangat kemanusiaan untuk membantu sesama yang membutuhkan tidak hanya diwujudkan dalam pemberian materi, namun juga dapat dalam wujud melalui perhatian, tenaga, serta waktu. Inilah yang dilakukan relawan dalam komunitas Indo Relawan yang tertarik untuk membantu relawan Seci dalam setiap kegiatan sosial. Kali ini dalam bakti sosial kesehatan gigi yang dilakukan di Rumah Susun Seci, Muara Angke, Jakarta Utara. Liputannya berikut ini. Untuk menyebarkan bibit-bibit cinta kasih ke seluruh dunia, Yayasan Buddha Seci membuka kerjasama dengan berbagai komunitas relawan, salah satunya adalah Indo Relawan. Setiap 1 bulan sekali, Yayasan Buddha Seci mempublikasikan kegiatan sosialnya, sekaligus membuka pendaftaran relawan lepas di website Indo Relawan. Kerjasama ini sudah terjalin sejak awal tahun 2016. Karena kita melihat sendiri ya, tenaga-tenaga muda itu diperlukan karena satu kreativitas, tenaganya juga masih oke, seperti itu. Jadi tidak, itu sih untuk perkembangan Seci juga, jadi dari segi kualitas relawan meningkat. Seperti dari perekrutan Indo Relawan ini, dari beberapa orang yang hadir ini, kita harapkan ke depannya mau bersama-sama kita dengan Seci, bergabung menjadi insan Seci. Gitu. Pada acara bakti sosial kesehatan gigi yang diadakan oleh Yayasan Buddha Seci beberapa waktu lalu, sebanyak 11 orang relawan lepas dari Indo Relawan ikut berbagi kasih kepada anak di Rumah Susun Cinta Kasih Seci. Layaknya relawan baru, mereka diberikan rompi sebagai tanda pengenal relawan Seci. Setelah bakti sosial selesai, para relawan dari Indo Relawan diberikan sosialisasi tentang 4 misi Seci. Mereka mengaku senang bisa mengenal Seci. Salah satunya adalah Devi. Walau sudah beberapa kali menjadi relawan di tempat lain, namun perkenalannya dengan Seci memberikan kesan tersendiri baginya. Seru, terus udah gitu terorganisir sih ya, nggak kayak maksudnya jelas gitu, maksudnya kegiatan ini dilakuin oleh siapa, sasarannya siapa, menurut saya lebih jelas sih dibandingkan kalau baksos-baksos yang nggak terorganisir sama organisasi gitu atau yayasan. Setelah melihat antusias dari para relawan lepas ini, Veronica Husodo selaku relawan Seci berharap mereka bisa menjadi bibit-bibit cinta kasih baru yang menggarap ladang berkah di Yayasan Buddha Seci. Tanggapan saya sangat positif ya. Sebab kenapa? Sebab lebih banyak orang lagi yang mengetahui, oh ternyata Seci itu adalah yayasan sosial. Oh ya ternyata mau jadi relawan di Seci selama ini mereka kan merasa bingung harus lewat dari mana, ataukah saya harus punya teman atau kenalan dulu di Seci saya baru bisa bergabung jadi relawan. Berbagai upaya dilakukan untuk menyebarkan ulas asih di dunia. Apabila jumlah orang baik semakin banyak, maka kebajikan pun akan tercipta di dunia. Yeremia Tera, Leandro Ando, The ITV. Berawal dari kontribusi kecil satu orang kepada sesama. Jika setiap orang di seluruh dunia melakukan satu tindakan kemanusiaan kepada sesama yang kurang beruntung, maka akan membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan. Dengan memberikan sedikit kontribusi kepada sesama, serta berhemat dalam keseharian, maka semakin banyak sesama yang terbantu. Seperti diungkapkan Master Cheng Yen berikut ini. 看到了这生活无虑的人呐、制造了厨余那样的吃不完丢掉，这样的奢侈生活浪费，永远都不觉醒，无法呢真正的把他的爱心启发，省自己一点，那付出一点来去帮助呢这样的苦难人。
不过常看到啦，慈济人现在呢，国际间呢，我们也都在施行这样的救贫花米的工作，都在做啦，继续的做啊。但是呢，我们所能做到的，只是呢，汪洋中的一瓢水而已呢。需要的要更多人呐，用爱投入净化人心啊，启发大爱，人人一点滴的付出，这都是我们要努力的啦。看到了，现在也很多的孩子呢很懂事，但是呢，很多大人不懂事，这都是呢，我们还要再努力啦。总而言之呢，爱的能量不求人人付出很多，不求这样，只要人人点滴汇聚起来就多了啦。大家。Mereka yang hidup dalam keberuntungan hendaknya mampu membangkitkan cinta kasih dengan membantu sesama. Sekian dari inspirasi hari ini. Sampai jumpa.